Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Safarani dari Akuntansi 2019 semester 3. Di sini saya akan membahas tentang asumsi klasik. Asumsi klasik itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pengujian normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan terakhir uji hetero. Ada 4 pengujian. Tapi yang kita akan bahas di sini 3 pengujian dahulu. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, kita bisa melakukan mulai pengujiannya. Di sini sudah ada data-datanya, sudah saya masukkan. Ada banknya tuh ada 1 sampai 10, Bank BCA sampai Bank BTPN, keuntungan, aset, dan harga saham. Untuk memulai pembuatan uji normalitasnya, cara yang kita lakukan adalah histogram, pengujian histogram dan normal PV plot. Caranya analyze, regression, lalu kita klik linear. Untuk yang dependen, kita masukin yang keuntungan. Untuk yang aset, kita masukin ke dalam independen, dan harga saham juga sama. Nah, untuk yang plots-nya kita ubah dulu. Untuk yang Y itu sama dengan SRE. Kalau yang untuk X itu ZPRED. Nah, untuk yang ini kita checklistin untuk standard test residual plots-nya, histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik OK. Sebentar, agak loading. Nah, di sini charts untuk yang histogramnya. Di sini kita lihat datanya itu normal karena diagram batang itu masuk dalam garis diagonalnya ini. Kalau tidak masuk, bisa disebut tidak normal. Di sini datanya normal ya. Nah, untuk yang kedua itu ada normal PP plotnya, termasuknya normal karena titiknya itu mengikuti garis diagonalnya. Jadi garis diagonal itu mengikuti titiknya itu mengikuti arah garisnya. Jadi di sini pengujian normalitasnya itu sudah memenuhi asumsi klasik di antara kedua ini, dari pengujian histogram dan normal PP plot. Lalu kita melakukan pengujian QS. Caranya gimana sih? Caranya itu kita klik analyze lagi, run parametric test, legacy dialog, lalu one sample QS. Nah, di sini kita masukin semua datanya saja kayak biasa, test distributionnya normal. Lalu kita klik OK. Nanti di sini akan keluar output NPAR test yang kita lihat dari assign seek to talk dari baris ini. Yang kita lihat di sini variabel harga sahamnya kalau nilainya sudah di atas 0,5 yang berarti sudah terdistribusi normal. Berarti ini nilainya itu terdistribusi normal. Sekarang kita akan melakukan pengujian QS dengan data residual. Caranya analyze, regression, lalu kita klik linear. Di sini kita cari dulu nilai residualnya. Untuk yang save, kita checklistin yang unstandardized karena kita mau masukin variabel res1. Lalu kita klik continue. Untuk yang plots, kita unchecklist yang histogram dan normal probability plot karena kan tadi kan kita sudah melakukan pengujiannya. Lalu kita klik OK, dan di sini tuh udah ke execute data-datanya dan nilainya pun sudah keluar. Lalu kita bisa memulai pengujiannya. Caranya kita klik analyze, non parametric test ya, lalu kita klik legacy dialogs, lalu kita bisa melakukan pengujian one sample QS. Di sini data-datanya kita iniin dulu, kita balikin ke semula. Yang kita masukin itu nilai yang unstandardized. Untuk test distributionnya normal, lalu kita klik OK. Nah, outputnya akan keluar. Di sini kita lihat nilai asumsi totalnya itu nilainya itu 0,200 yang berarti kalau sudah di atas 0,5 berarti data residualnya terdistribusi normal,
dan datanya itu sudah memenuhi asumsi klasik yang normalitas berdasarkan data residual. Lalu kita buka lagi PPT-nya. Untuk uji multikolonialitas, jika hubungan itu mendekati satu, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas, nilai korelasinya harus lebih kecil 0,80. Dapat juga melihat jika nilai toleransi yang lebih besar sama dengan 0,10 atau nilai VIV variance inflation factor-nya lebih kecil sama dengan 10, maka tidak ada multikolonialitas. Kita bisa melakukan pengujiannya. Caranya kita klik analyze, regression, lalu kita klik linear. Nah, di sini untuk statistiknya kita checklistin dulu yang bagian convergence metric dan collinearity diagnostic. Lalu kita checklist, lalu kita klik continue. Untuk yang save, unstandardnya kita unchecklist, lalu kita klik continue lagi, lalu kita klik OK. Nah, di sini yang kita lihat itu adalah output coefficients. Nah, di sini kita bisa buka juga. Nah, di sini tuh udah ada tabel coefficients-nya ya. Nah, di sini yang kita lihat itu adalah nilai dari yang harga saham ini, yang bagian collinearity statistik. Kita lihat nilai toleransinya 0,533 dan VIV-nya itu 1,876. Yang berarti datanya ini nilainya sama di antara dua ini, aset dan harga saham 0,5333 lebih besar daripada 0,1 dan VIV-nya 1,876, yang berarti kurang dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengujian autokorelasi. Kita bisa mulai pengujian autokorelasi. Kita lihat PPT-nya. Autokorelasi tujuannya itu untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu residual pada periode T dengan periode sebelumnya T strip 1. Menurut Ghazali 2019 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji Lagrange multiplier LM, uji statistik Q-box sparse and Jung-box, serta uji Rantes. Nah, di sini kita akan memulai pengujiannya. Pengujian yang kita lakukan itu adalah Durbin-Watson dan Rantes. Caranya itu kita buka lagi spesiesnya, analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Untuk statistiknya, residualnya kita checklistin yang Durbin-Watson. Nah, nanti kita klik OK. Dan di sini kita output yang keluar itu adalah model summary. Kita bisa lihat di sini nilai Durbin-Watson-nya itu sudah kelihatan 1,870. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya. Di sini tuh udah ada rumusnya, kayak K sama dengan banyaknya variabel bebas, N banyaknya observasi atau sampel, Durbin upper, DU, DL, Durbin lower, dan yang ketiga Durbin-Watson. Nah, kita kan cari dulu nilai-nilai ini ya. Cara untuk mencari nilai-nilainya, di mana sih kita taunya Durbin-Watson-nya kita kan udah ketahuan 1,870. Kita bisa buka tabel Durbin-Watson-nya. Caranya kita bisa nilai, kita kan tahu kan di sini K-nya itu banyaknya variabel bebasnya itu ada 2. Variabel kan ada 2. N-nya itu 10. N-nya itu dari mana? N itu kita lihat dari sini. Di sini banknya itu ada 10 dari data yang kita pakai itu ada 10 dari Bank BC sampai Bank BTPN. Jadi ya K-nya itu adalah 2 dan N-nya itu adalah 10. Lalu kita bisa buka tabel DW-nya. Nah, di sini saya sudah tandain K sama dengan 2 di data yang ke-10 atau nilai yang ke-10. Itu nilainya itu untuk Durbin lower-nya 0,6972 dan untuk nilai Durbin upper itu 1,6413, ya kan. Nah, di sini biar nggak bingung kita catat aja dulu. Nah, di sini sudah saya catat nilai-nilainya. Saya sudah melakukan pengujiannya. DW-nya sama dengan 1,870, K-nya sama dengan 2 didapat dari 2 variabel, N-nya sama dengan 10 karena 10 data, Durbin lower-nya 0,6972 didapat dari tabel DW, Durbin upper-nya 1,6413. Nah, di sini apa sih DW itu yang di sini lebih kecil lebih besar daripada Durbin upper.
Darwin-Watsons lebih besar daripada nilai Darwin-Upper. Ini di sini saya sudah nyoba dan hasilnya benar, maka jawabannya itu adalah tidak terdapat autokorelasi positif. Nah, di sini saya juga udah nyoba untuk yang bagian autokorelasi negatif, 4 strip Darwin-Watsons lebih besar daripada Darwin-Upper. Di sini saya coba hitung dan hasilnya itu 2,130, yang berarti jawaban itu benar, tidak terdapat autokorelasi negatif. Jadi dari kedua data ini, itu data yang diuji itu tidak terdapat masalah dari bagian autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif. Yang terakhir, saya akan melakukan pengujian untuk uji rantes atau data residual. Uji rantes atau data residual, caranya kita cek analyze lagi non parametrik, lalu kita buka legacy dialog, lalu runs. Di sini kita masukin variabel yang unstandardized saja. Untuk count point-nya seperti biasa pilih yang median. Nah, di sini outputnya keluar. Nah, di sini akan keluar output runs test namanya. Yang kita lihat di situ nilainya asymptotic-to-telt-nya aja. Nilainya itu 1,000, yang berarti lebih besar dari nilai signifikasinya 0,05, maka tidak terdapat masalah autokorelasi, yang berarti pengujiannya itu selesai. Dari ketiga pengujian ini sudah selesai. Sekian dari saya, Kamila Safarani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.